warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Octavia dari kelompok 3, yaitu data digital dan analog, ingin membuka sesi pertanyaan kepada kelompok 4 dan kelompok 14. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami mengenai data digital dan analog? Baik, perkenalkan saya Sinta Fadila dari Migration dan Reformatting Data Digital ingin menanyakan pertanyaan kepada kelompok 4. Yang pertama yaitu berikan contoh penggunaan sinyal analog di era sekarang. Pertanyaan yang kedua, tuliskan perbandingan data digital dengan data analog. Pertanyaan ketiga, mengapa perlu adanya suatu pemrosesan sinyal digital terhadap suatu sinyal analog? Pertanyaan keempat, yaitu apa yang dimaksud dengan noise? Dan sebutkan faktor apa saja yang mempengaruhi noise. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu, bagaimanakah bentuk sinyal sistem digital? Baik, itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Mohon dijawab. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 atas pertanyaannya. Beri kami waktu untuk menjawab. Selanjutnya bisa dilanjutkan kelompok 4. Baik, saya akan menanyakan pertanyaan kepada kelompok 14. Baik, yang pertama yaitu dalam DOS, Denial of Service, disebutkan bahwa serangan dapat membuat hang atau crash sehingga tidak dapat memberikan layanan. Nah, maksud dari layanan tersebut itu bagaimana? Lalu yang kedua, apakah jika sudah memasang antivirus pada laptop atau PC dapat menghindarkan dari hacker atau cracker? Bagaimana menurut pendapat kalian? Yang ketiga, apabila data sudah dicuri oleh cracker atau hacker, bagaimana pendapat kalian langkah untuk mengembalikannya? Dan yang keempat yaitu, menurut pendapat kalian, hacker memiliki manfaat apa saja? Pertanyaan terakhir, menurut kalian, apakah hacker dan cracker dapat diretas keberadaannya, khususnya di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok Cinta atas pertanyaannya. Beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada kelompok 4 mengenai yang pertama, apa hubungan migrasi data digital dengan jurusan perpustakaan dan kearsipan kita? Yang kedua, dalam PPT disebutkan jenis-jenis format data. Pertanyaan saya, apakah perbedaan DDC dan XLC? Yang ketiga, apa yang dimaksud penyimpanan cloud pada sistem migrasi basis data? Yang keempat, bagaimana jika formatting data, file yang akan diformat terhapus atau laptop terkena hang dan belum memiliki salinan data tersebut? Yang kelima, dalam PPT disebutkan, hukum Moore menyatakan bahwa kita dapat mengharapkan perkembangan signifikan dalam kecepatan dan kemampuan teknologi sekitar setiap 2 tahun. Contoh perkembangan seperti apa yang dimaksud dalam PPT tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Okta. Terima kasih. Baik, sembari menunggu, saya ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 4. Yang pertama tadi, contoh penggunaan sinyal analog pada era sekarang
adalah siaran radio, earphone, siaran televisi. Namun pada era sekarang siaran televisi sudah mulai beralih ke siaran digital. Nah, yang kedua, perbandingan data digital dan data analog adalah pertama, data analog itu bersifat kontinu. Jumlahnya item data cenderung bersifat tak terbatas atau tak terhingga. Tiga, yaitu sulit untuk menyediakan media penyimpanan data yang jumlahnya tak terbatas. Yang keempat, waktu tunda proses kecil sehingga sulit melakukan pemrosesan atau rekayasa terhadap data. Yang kelima, sulit untuk melakukan recovery data apabila terjadi kerusakan data. Yang ketujuh, data jangkauan transmisi lebih panjang. Yang kedelapan, data menyesuaikan kondisi nyatanya. Data digital yaitu bersifat diskrit atau cacah, jumlah item data terbatas atau berhingga, memungkinkan untuk menyediakan penyimpanan data sementara. Waktu tunda proses bisa ditentukan sehingga memudahkan untuk melakukan proses. Lebih mudah untuk melakukan recovery apabila ada kerusakan data. Yang keenam, jangkauan transmisi lebih pendek dan kualitas informasi yang terkandung dalam sebuah data sangat bergantung pada frekuensi sampling. Lalu pertanyaan ketiga yaitu, mengapa perlu adanya suatu pemrosesan sinyal digital terhadap suatu sinyal analog? Karena suatu sinyal digital memiliki berbagai keistimewaan yang unik yang tidak dapat ditemukan pada sistem analog, yakni satu, mampu mengirimkan informasi dengan kecepatan cahaya yang dapat membuat informasi dapat dikirim dengan kecepatan tinggi. Penggunaan yang berulang-ulang terhadap informasi tidak mempengaruhi kualitas dan kuantitas informasi itu sendiri. Informasi dapat dengan mudah diproses dan dimodifikasi ke dalam berbagai bentuk. Dalam memproses informasi, dalam sebuah jumlah yang sangat besar dan mengirimnya secara interaktif. Pertanyaan yang keempat, pengertian noise dan faktor-faktor yang mempengaruhi noise. Noise sendiri dalam bahasa Indonesia disebut dengan derau atau sinyal-sinyal yang tidak diinginkan dalam suatu sistem komunikasi atau informasi. Sinyal-sinyal noise ini dapat mengganggu kualitas penerimaan sinyal dan reproduksi sinyal yang akan dipancarkan. Noise juga membatasi jangkauan sistem pada daya pancaran tertentu, mempengaruhi sensitivitas kepekaan sinyal penerimaan dan bahkan akan mengakibatkan pengurangan bandwidth pada suatu sistem. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi noise sendiri yaitu man-made noise, external noise, atmosphere noise, thermal noise, intermodulasi noise, dan crosstalk. Pertanyaan terakhir yaitu bentuk dari sinyal digital. Bentuk sinyal digital seperti gelombang, namun gelombangnya itu tegak yang mengartikan bahwa sinyal digital itu sulit untuk dijangkau daripada sinyal analog itu sendiri. Terima kasih, itu saja jawaban dari kelompok kami atas pertanyaannya. Apakah sudah terjawab? Baik, terima kasih untuk Mbak Okta atas jawabannya sangat jelas. Terima kasih. Sama-sama. Baik, selanjutnya kami dari kelompok 14 akan menjawab pertanyaan dari Sinta yang berasal dari kelompok 4. Untuk pertanyaan nomor 1, 2, dan 3 akan dijawab oleh rekan saya, Aisyah Salsabila. Kepada Aisyah dipersilahkan. Baik, izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok Sinta. Yang pertama, dalam denial of service disebutkan bahwa serangan dapat membuat hang atau crash sehingga tidak dapat memberikan layanan. Nah, maksud dari memberikan layanan itu apa? Jadi perlu diketahui kembali bahwa denial of service attacks adalah jenis serangan terhadap sebuah komputer atau server dalam jaringan internet dengan cara menghabiskan sumber yang dimiliki oleh komputer tersebut sampai komputer tidak memiliki dan tidak menjalankan fungsinya dengan benar. Sehingga secara tidak langsung mencegah pengguna lain untuk memperoleh akses layanan dari komputer yang diserang tersebut. Nah, jadi pada intinya, layanan yang dimaksud tersebut adalah skala bentuk aktivitas yang berhubungan dengan komputer dan server yang terhubung dengan jaringan internet. Lalu pertanyaan selanjutnya, nomor 2,
Apakah jika sudah memasang antivirus dalam laptop atau PC dapat menghindarkan dari hacker dan cracker? Bagaimana menurut pendapat kami? Dan menurut pendapat kami, memang memasang antivirus itu terdengar sederhana ya, namun cara ini dinilai cukup efektif karena ketika kita memindai semua partisi atau penyimpanan data pada laptop dan komputer, maka antivirus ini akan otomatis mendeteksi malware dan menghapusnya. Nah, di sini malware sendiri merupakan perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Lalu pertanyaan yang ketiga, apabila data sudah dicuri oleh hacker, bagaimana langkah untuk mengembalikannya? Ketika data berhasil dicuri oleh cracker, otomatis cracker akan dengan rapi menyimpan data-data yang telah ia dapatkan. Dan data tersebut tidak dapat diambil lagi oleh pemilik, karena tujuan dari cracker sendiri adalah mencuri data dan menjadikannya sebuah keuntungan pribadi. Nah, cara yang dapat dilakukan adalah dengan membuat data baru dengan memperhatikan keamanan data tersebut, seperti memetakan dan memahami data Anda, lalu menerapkan kebijakan keamanan informasi dan meningkatkan kesadaran keamanan cyber. Nah, itu saja jawaban dari saya. Untuk nomor selanjutnya, 4 dan 5 akan dijelaskan oleh rekan saya, Sandra. Silakan, Sandra. Untuk pertanyaan nomor 4, menurut pendapat kalian, hacker memiliki manfaat apa saja? Di sini, hacker mempunyai kemampuan menganalisa kelemahan suatu sistem atau situs. Contohnya, jika seorang hacker mencoba menguji suatu situs, dipastikan isi situs tersebut tidak akan berantakan dan mengganggu yang lain. Biasanya, hacker melaporkan kejadian ini untuk diperbaiki menjadi sempurna. Bahkan, seorang hacker akan memberikan masukan dan saran yang bisa memperbaiki kebobolan sistem yang ia masuki. Jadi, kesimpulannya, manfaat hacker itu dapat menganalisa suatu kelemahan situs di setiap instansi ataupun hal lainnya. Untuk pertanyaan nomor 5, menurut kalian apakah hacker dan cracker dapat diretas keberadaannya? Untuk hacker tidak dapat diretas karena hacker memiliki dampak positif bagi setiap instansi. Bahkan setiap instansi maupun pusat pemerintahan wajib memiliki satu pengendali situs yang disebut dengan hacker. Nah, jika ingin mengatasi cracker, maka hal yang dapat digunakan yaitu menggunakan favorites atau bookmarks, yang kedua menggunakan antivirus, yang ketiga menggunakan anti-spyware dan anti-adware, selanjutnya menggunakan firewall, menggunakan internet browser yang baik, menghilangkan jejak, dan yang terakhir membuat password yang susah ditebak. Sekian jawaban yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Sandra dari kelompok 14 telah menjelaskan jawaban dari pertanyaan saya. Lalu izinkan saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3 dari Mbak Okta ya. Pertanyaannya yang pertama, apa hubungan migrasi data digital dengan jurusan perpustakaan dan kearsipan? Jawabannya yaitu migrasi adalah proses pemindahan atau penggabungan dari penggabungan data dari satu sistem ke sistem lain dengan mengubah penyimpanan. Lalu database atau sistem dari aplikasi itu sendiri. Jadi hubungannya yaitu kita kan jurusan perpustakaan dan arsip ya, lebih memudahkan pekerjaan kita sih, khususnya dalam memindahkan data satu dari data satu ke data lain menggunakan migrasi data tersebut. Jadi dalam perpustakaan sendiri kan terdapat inventaris dan juga arsip juga terdapat inventaris. Nah, jadi dengan adanya migrasi data tersebut dapat kita untuk memindahkan data tersebut. Yang kedua yaitu
Pertanyaannya, dalam PPT disebutkan jenis-jenis format data. Nah, pertanyaannya, apa perbedaan dari DDC dengan XLS? Mungkin menurut saya DDC itu pengklasifikasian ya. Mungkin Mbak Okta ini salah pertanyaan. Harusnya format DOC atau DOC dan format XLS. Nah, di sini saya akan menjelaskan format DOC atau dokumen dan juga XLS. Format .docx untuk format file Microsoft Word, lalu format XLS untuk format file Microsoft Excel. Jadinya format DOC itu untuk Microsoft Word dan XLS sendiri untuk Microsoft Excel. Dan yang ketiga yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksud penyimpanan cloud pada jenis migrasi basis data? Cloud migration adalah bentuk migrasi data dan terkait memindahkan data dari desktop server file berbasis kantor ke cloud. Istilah ini juga digunakan ketika memindahkan file dari suatu cloud ke cloud lainnya. Dan yang pertanyaan keempat yaitu bagaimana jika dalam formatting data, file yang akan diformat terhapus atau laptop terkena hang dan belum memiliki salinan data tersebut. Baik, saya akan menjawabnya yaitu yang pertama tuh harus mendownload aplikasi bernama Use Data Recovery Wizard. Lalu dipasang dalam komputer atau laptop, lalu menjalankan program. Setelah terbuka, tentukan lokasi untuk mencari ke semua file data yang akan dicari. Lalu ada 3 pilihan lokasi, yaitu hard disk drive, desktop, dan libraries. Dan juga bisa menambahkan flash disk sebagai opsi tambahan lokasi pencarian. Selanjutnya akan ada proses scan yang dilakukan ke semua lokasi di atas tersebut. Terus ada juga fitur deep scan yang bisa dimanfaatkan jika dirasa kurang. Deep scan adalah fitur yang memungkinkan proses pencarian hingga per sektor hard disk. Namun waktunya akan memakan waktu yang sangat lama. Jika file ditemukan, cek terlebih dahulu melalui fitur review. Pilih tombol yang berada di pojok kanan bawah, yaitu recover. Centang file yang hendak dipulihkan. Lalu, sebagai catatan, recovery data sebaik dilakukan secepat mungkin begitu file terhapus, karena beberapa file tidak bisa terselamatkan menggunakan aplikasi ini. Lalu pertanyaan yang kelima yaitu, dalam PPT disebutkan, hukum Moore merupakan, kita dapat mengharapkan perkembangan signifikan dalam kecepatan dan kemampuan teknologi sekitar setiap 2 tahun. Contoh perkembangan seperti apa yang dimaksud dalam PPT tersebut? Yaitu, saya ulangi ya, hukum Moore yang menyatakan bahwa kita dapat mengharapkan perkembangan signifikan dalam kecepatan dan kemampuan teknologi sekitar setiap 2 tahun. Sekarang semakin dekat ke arah jenuh. Hal ini semakin nyata setelah secara resmi memulai arsitektur prosesornya. Prosesor ini akan mulai menerapkan teknologi-teknologi nano dalam pembuatan prosesor, sehingga tidak membutuhkan waktu selama 2 tahun untuk melihat peningkatan, tetapi akan lebih singkat. Hukum Moore telah mengendalikan semua orang untuk mengembangkan prosesor secara bersama-sama. Jadi dalam sebuah teknologi harus ditingkatkan lagi kinerjanya agar semakin baik dalam penggunaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon maaf apabila jawaban saya masih salah, karena di sini kita juga belajar bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Sinta atas jawabannya. Sekian juga dari kelompok 3, 4, dan 14 atas presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.